kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Berarti Belitung ada. Atau Sunda, Pak. Iya. Area open source dan virtual desktop. Kami percaya bahwa solusi ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Pemprov untuk bisa membuat Jakarta lebih baik lagi. Sedikit mengenai solusi murah dulu, Pak. Jadi sedikit mengenai PT Jasa Teknologi Informasi ini, Pak. Ini sebenarnya wholly owned subsidiary dari ITM Corporation, sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun yang lalu. Memang kami mengkhususkan solusi-solusi UKM lah gitu, Pak, yang berbasis open source. Jadi saya sendiri kebetulan yang dipercaya memimpin perusahaan ini, yang hadir di sekarang ini on record Andi Solution Architect dan Denny dari NBM Software Architect sama Toto dan manajer itu. Biar tak Kepala Dinas Kominfo. Jawabannya apa loh? Kominfo. Kominfo tim. Oke Pak, mungkin bisa kami mulai. Fungsinya kita bilang berbasis open source dan Linux. Temanya virtualisasi desktop atau teknologi utamanya virtualisasi desktop. Nah, mindsetnya adalah kita mau ikut kontribusi. Kita di Jakarta jadi warga udah lama, tapi ya, mulai berasa memiliki Pak. Mohon maaf sebelumnya. Seriously, kita lihat bahwa orientasinya Pemprov sekarang ke pelayanan publik dan mau dukung juga. Jadi asas utamanya adalah kecepatan dan kemudahan kita lihat. Dan teknologi virtualisasi desktop ini kita lihat bahwa ini bisa teknologi yang sudah makin maju, makin matang, bisa dipakai untuk mengatasi hambatan operasional yang ada di dalam sentralisasi. Jadi kita lihat kecepatan dan kemudahan itu ujung-ujungnya mesti sentralisasi, Pak. Jadi sentralisasi banyak hambatan, tapi teknologi ini bisa untuk address isu itu. Nah, singkat cerita, sentralisasi itu ujung-ujungnya tantangannya adalah di hardware-nya sendiri atau di pusat pemrosesan data. Kalau itu mati, apa next step-nya? Kalau jaringannya ada gangguan, apa solusinya, dan terutama bandwidth. Nah, hari ini yang kita akan share, kita ada teknologi yang seperti server clustering, virtualisasi desktop, dan branch server ini bisa mengatasi tantangan-tantangan itu, Pak. Nah, jadi kita langsung masuk ke virtualisasi desktop sendiri, teknologinya. Teknologi virtualisasi desktop itu adalah solusi untuk sentralisasi manajemen desktop dan memindahkan fungsinya dari laptop atau dari PC ke data center atau ke server. Jadi nantinya orang kerja itu nggak harus pakai laptop atau PC, dia bisa kerja, bisa connect ke environment kerjanya dari manapun, pakai tablet, pakai smartphone, bahkan dari rumah. Itu yang kita lihat bisa bantu. Jadi gambarannya Pak, kalau standar desktop ini kan satu komputer, satu PC ini ada Windows-nya, ada operating system-nya, ada aplikasinya, ada datanya. Ini juga kalau pakai Linux ada aplikasi, ada datanya. Nah, dengan virtualisasi boleh di videoin nggak? Oh, boleh, silakan. Memang kita ini kita mau berbagi, Pak. Betul. Oh iya, jadi modelnya ini bukan produk sebetulnya kita bawa, kita teknologinya, teknologi, sharing teknologi, Pak. Betul. Jadi brand agnostik, Pak. Nggak bawa brand. Jadi dengan teknologi virtualisasi desktop ini sebetulnya semua akan diproses di server. Jadi
ada Linux, ada aplikasinya. Orang mau akses, oh saya mau buka Windows, saya mau buka Linux, itu dimungkinkan. Jadi sederhananya Pak, ini nanti jadi dalam terminal. Jadi kalau Bapak, kalau sekarang mungkin kan udah Windows gitu Pak ya. Nanti kalau ini Bapak bisa pakai, oh saya mau pakai Windows 7, sign on Windows 7. Saya mau pakai Linux, saya sign on gitu. Jadi ini sekali, dan dimanapun ininya juga tabletnya apa aja prinsipnya gitu. Sehingga investasinya itu bisa lebih umurnya bisa lebih panjang, nggak perlu ganti-ganti. Ya, jangan tiap 3 tahun ganti laptop baru atau ganti PC baru, karena proses semua diambil di atas nanti, jadi centralized dan lebih bisa. Sama yang kalian tahu perpustakaan itu dari itu. Dari buku itu kita udah nggak nyimpen buku. Passwordnya dia. Iya, harusnya gitu. Nah, jadi kelebihannya Pak, ini adalah sentralisasi manajemen. Jadi kita bisa set, oh si dinas ini aksesnya apa aja aplikasinya, atau dinas ini boleh akses data apa aja. Itu semua sentralisasi manajemen. Processing juga decentralized. Jadi si komputer-komputer ini nggak perlu canggih, nggak perlu pakai power yang cukup gede. Yang penting dia bisa nampilin layar dan input output. Udah. Data dan storage juga tercentralized. Jadi nantinya kalau mau di backup, mungkin maaf kata perlu di satu kelurahan mesti pindah ke tempat lain, itu nggak usah repot kumpulin data yang sebar-sebar, tapi udah centralized semua. Nah, gambaran besarnya arsitekturnya atau modelnya seperti ini Pak. Jadi kalau tadi problemnya server, nah server ini kan saya teknologinya udah clustering, jadi mati satu yang lain akan ambil alih secara otomatis. Nah, dan juga orang bisa akses ke server lewat jaringan LAN mereka, jaringan networknya. Nanti kalau kedatangan tamu, kalau kita buka data buat mereka kan bahaya. Jadi dengan sesi virtual desktop itu data nggak pernah keluar dari data centernya Anda. Jadi orang hanya bisa pakai untuk lihat, tapi data itu nggak pernah ada di laptopnya dia. Itu konsep security-nya Pak. Nah, nanti untuk dinas-dinas atau untuk kelurahan itu kita bisa taruh mini server kecil di lokasi. Jadi mereka koneknya nggak perlu semua ke kantor pusat. Kalau semua konek ke kantor pusat kan beban networknya juga tinggi dan bandwidth-nya terbatas. Jadi cukup taruh mini server di sana. Nanti kita set setiap malam dia lakukan sinkronisasi dengan kantor pusat. Jadi kantor pusat update aplikasi yang baru, dinas-dinas atau kelurahan akan langsung terima update-nya. Data juga di copy di sini, nanti malam dia push ke kantor pusat untuk konsolidasi. Nah, ini juga mungkin kalau Pak RT, Pak RW perlu akses ke sistem, dia bisa connect dari rumahnya pakai internet atau pakai networknya government. Dia masuk ke tempatnya Anda, dia bisa buka sessionnya dan datanya juga dia nggak pegang. Atau Pak Basuki sendiri dari rumah. Atau Pak Basuki dari rumah. Dari mobil. Bisa. Jadi mau kerja bisa anytime. Dan salah satu yang menarik di teknologi virtualisasi desktop ini, kalau dulu orang mindsetnya adalah, oh Pak, berarti kan semua harus connect ke jaringan. Itu kan kunci utamanya. Tapi sekarang teknologi virtual desktop ini ada yang offline. Jadi Bapak kerja pakai laptop seperti biasa, nanti begitu Bapak nyampe kantor, datanya langsung dikonsolidasi ke server. Jadi nggak mengganggu productivity lagi. Nah, semua data yang ada di sini sudah dienkripsi juga, jadi mohon maaf kalau sampai kehilangan laptop juga nggak bocor datanya. Begitu Anda hardware rusak, data nggak hilang karena ganti laptop baru, sinkronisasi dengan server pusat, datanya balik ke posisi semula. Jadi idenya adalah semua centralized, manajemennya gampang dan konsolidasi data. PC-PC lama juga bisa dipakai ulang. Jadi nggak perlu ada hard disk atau nggak perlu ada prosesor yang kuat, dia bisa pakai lagi. Ini konsep aja utamanya. Di browser gitu ya. Ya, betul. Dia hanya butuh web browser aja. Ini yang kita perlu, ada penggabungan data itu selalu masalah ya. Ya. Ini dengan ini integrasinya data ini Pak, terintegrasi dengan benar, jadi nggak ada duplikasi data. Karena semua dikit central. Nah, jadi salah satu pemanfaatan yang menariknya untuk virtualisasi desktop ini Pak di lapangan adalah Anda bisa lakukan standarisasi. Jadi udah dibatasi, dinas ini hanya boleh aplikasi A sampai Z. Dinas ini aplikasinya B sampai E aja cukup.
Even dari usernya Betul, sampai usernya kita bisa bisa mengakses kontrol. data apa aja dan ini bisa Dan ini modelnya bisa menangkal serangan virus karena dia sudah di lock image-nya. Jadi ibaratnya kalau dia kena virus, orangnya cukup restart komputernya, dia balik ke posisi semula. Nah, dan mereka nggak bisa install software yang nggak lisensi atau games lagi untuk mengontrol pemakaian terutama di pusat-pusat layanan. Data nggak pernah keluar dari data center atau dari server, hanya tampilan saja yang akan ditampilkan ke tempat masing-masing klien. Lalu kalau ada misalkan di tempat layanan lagi kerja, komputernya rusak, cukup diganti hardware baru, dia bisa lanjutin lagi yang dia sedang kerjakan. Atau dia tinggal pindah terminal lain, dia lanjut lagi ngetiknya. dia bisa ke warnet juga dong. Dia bisa bahkan bisa ke warnet dia kerja bisa. Nah, jadi mempercepat distribusi data. Jadi nanti kalau ada punya aplikasi baru, ada data baru, semua tercentralized. Ada sedikit slide-nya di sana. Memperpanjang usia pemakaian desktop. Jadi nggak perlu tiap 3 tahun atau tiap 4 tahun ganti laptop atau desktop baru. Dan itu cost saving-nya cukup lumayan. Jadi kalau kita bilang modelnya itu yang kita propose. Anda punya data center atau pusat pengolahan, Anda terhubung ke kantor kelurahan dengan loket pelayanannya. Jadi begitu ada aplikasi baru, karena Anda develop aplikasi baru, semua satu pintu Pak. Anda push dari server, dia akan masuk ke masing-masing kantor kelurahan dan loket pelayanan seperti ini. Langsung. Jadi nggak perlu kalau nanti ada vendornya, nggak perlu vendornya diminta keliling, install satu-satu lagi. Jadi semua intinya hemat ini Pak, hemat effort. Nanti misalkan kemarin kejadian, dia sudah keliling satu-satu dia installin, ternyata aplikasinya ada bug, dia mesti balik ke versi sebelumnya. Nah dengan virtualisasi desktop, dia cukup saya turunin downgrade, saya pakai centangnya saya pindahin ke aplikasi versi 2, replikasi ke semua dinas atau semua kelurahan, udah kembali ke posisi semula. Jadi nggak perlu datang lagi uninstall, install. Itu yang bikin aplikasi atau pemakaian nggak standar semua jadinya. Nah dengan ini kita harapin kita bisa melakukan standarisasi. Tadi kita udah bahas di awal bahwa ini kita nggak bawa brand, jadi nggak mendukung nggak ada ini nggak ada preference. Tapi kita kalau boleh sarankan untuk ini kan investasinya pasti nggak akan sedikit. Jadi untuk melindungi investasi jangka panjang, kita lihat ada 3 kriteria ini yang sebaiknya jadi dasar untuk pemilihan teknologinya, untuk pemilihan produknya. Yang pertama, sebaiknya basisnya open source, karena kalau Anda mau customisasi, Anda mau improve, ya someday siapa tahu teman-teman dari Kominfo bisa bikin virtual desktop versi Indonesia, ya nggak untuk kemungkinan ke sana. Dulu di kantor lihat back office kita ini udah nggak pakai Microsoft, kita pakai open source. Karena ya buat apa bayar license sih kalau kita bisa pakai. Ya walaupun DKI banyak uang Pak, tapi saya pun juga gitu ya. Nah, jadi produk yang dipakai sebaiknya bisa menjalankan virtualisasi desktop Linux. Kalau enggak nanti lisensinya ya ujung-ujungnya tetap bayar lisensi OS, operating system. Yang terakhir adalah sebaiknya hindari yang modelnya subscription, karena subscription itu Anda bayarnya memang kelihatannya sedikit, tapi Anda harus bayar per tahun. Jadi nanti kalau infrastrukturnya nambah, usernya nambah, ya otomatis makin mahal, dan begitu Anda tidak bayar, sistemnya semua nggak berfungsi. Jadi tidak amin semua. Semua gitu. Jadi sebaiknya Ngebis sama dia terus minta ini pun ngebis sama dia. Iya. Orang itu gini Pak, mungkin orang masih takut ke open source, ya. Padahal sebenarnya open source bagus juga aman, ya. Dan apa yang ada di Linux ada semua di open source. Jadi ya, sayang juga kalau tidak dimanfaatkan. Singkat cerita Pak, ini slide terakhir kita. Intinya adalah sebenarnya open source atau Linux ini bagus sekali untuk diimplementasikan, terutama di government. Nah, tapi memang orang selalu bilang, Pak susah kalau untuk implementasi open source, yaitu standarisasi, banyak hal yang menghambat.
Nah, padahal kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sudah mulai pasang, di Munich, Jerman, mereka pakai implementasi namanya Project Linux. Itu awalnya mereka kendalanya itu vendor lock-in, sudah nggak standar. Nah, itu semua mereka coba atasin dan berhasil. Bahkan di Italia, Pak, sekarang ada kebijakan untuk public office atau administrasi publik itu harus mengutamakan pembelian atau pemakaian software open source dulu. Jadi nggak bisa langsung dia beli software yang berbayar atau software yang komersil, dia utamain harus open source. Dan ini akan sedang dipertimbangkan untuk diimplement ke seluruh Uni Eropa. Nah, jadi kalau kita berkaca ke Indonesia sendiri, Indonesia sebetulnya ada satu langkah penting yang sudah dilakukan, which is salah satunya standarisasi dokumen format, Pak. Jadi dengan ada open document format itu dokumennya nggak ada login ke vendor lagi. Itu satu langkah maju yang sudah dilakukan di tahun 2010. Nah, ini mungkin sedikit kutipan atau sedikit sentilan juga, Pak, buat orang-orang yang demi kenyamanannya mereka tidak mau pindah. Sebetulnya kalau boleh kutip dari Simon Fitt, evangelis open source, dia bilang the biggest enemy of freedom are happy slave. Mereka udah happy kok katanya, I'm happy, kenapa saya mesti pindah? Padahal mereka nggak bebas sebetulnya. Jadi akhir kata kami banyak berharap bahwa Pemprov DKI bisa jadi role model, contoh panutan untuk implementasi open source, terutama mendukung inisiatif Indonesia Go Open Source itu, Pak. Jadi secara teknologi itu sudah memungkinkan dan sudah banyak improvement dibanding tahun-tahun terdahulu. Jujur, virtualisasi desktop ini memang di Asia itu belum terlalu banyak adopsinya, kecuali Jepang. Jepang itu sangat mature, mereka sudah ambil. Tapi di Eropa dan US mereka udah masuk ke dunia open source, dan dengan virtualisasi desktop mereka udah nggak ada isu lagi sekarang. Semua udah sentralisasi, semua bisa dikontrol, dan open source itu problem utamanya adalah dia cepat sekali perubahannya. Jadi even hitungan minggu akan keluar versi lebih baru, lebih bagus. Nah, kalau Anda punya 10.000 komputer, tiap hari orang supportnya cuma kerjanya keliling kan installin software versi paling baru. Nah, dengan sistem sentralisasi atau virtualisasi desktop ini, Anda push satu ke data center, semua akan cascade. Jadi nanti dari teman-teman yang kontrol juga bilang, oh ini versi yang saya sertifikasi, semua pakai standar. By tahun berapa, semua sudah pakai levelnya sama. Jadi nanti nggak ada orang bilang, oh Pak, aku nggak bisa buka dokumennya, aplikasiku ketinggalan. Nah, nggak ada isu compatibility lagi. Pendapat Om Ibu? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini memang manfaatnya dari banget ya. Cuman persoalannya adalah masalah open source ini, Pak. Sebenarnya open source ini bagus. Bahkan kalau nggak salah kita ini sudah pernah berdua kali edaran, Pak, untuk penggunaan open source itu. Pertama dari Menkominfo, kedua dari Menpan. Tahunnya nggak lupa banyak. Cuman persoalannya sebenarnya ada di SDM kita, Pak Wahyu. Kalau SDM, karena kita nggak ada tempatnya enggak kan? Artinya kita harus punya kemampuan untuk, bahasa saya sih mengotak-atik dan kalau mungkin bertahap sih menurut saya sih oke banget, Pak. Tapi kalau sekaligus rasa-rasanya agak sulit kalau dia. Mungkin perlu piloting kan. Jadi oleh sih kalau implementasi kan nanti juga big bang gitu ya. Jadi piloting gitu. Saya pikir itu memang pendekatan ini. Dan kalau boleh nambahin, Pak, satu keuntungan atau kelebihannya teknologi virtualisasi desktop itu orang bisa running dua-duanya sekaligus. Jadi buat user-user yang mau transisi atau mau migrasi, mereka bisa dibukain akses untuk dua. Oh, saya bisa pakai Windows, saya bisa pakai Linux. Jadi dia coba kerja di Linux. Jadi bisa milih gitu. Dia coba pakai Linux kerja, ternyata aplikasi saya masih belum bisa bagus nih di Linux. Oh, saya balik dulu ke Windows sementara, ada kan? Ya, kita set. Oke, setahun kamu belajar, habis itu cut off, pindah ke Linux. Jadi dan datanya kan centralized. Jadi nanti dia nggak usah pindah-pindahin data lagi manual. Itu salah satu mungkin kelebihannya juga. Kita sebenarnya juga bercoba, Pak, di dalam LPJ, laporan tentang jawaban Pak.
dinas sudah menggunakan aplikasi dan open source juga ya, pakai open source juga. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Sharing itu. Jadi kita di Kominfo sebelumnya udah menggunakan konsep ya virtualisasi. Kita basisnya adalah VirtualBox. Oh, oke. Tapi ini sebenarnya juga ini solusi sementara temporary. Betul. Karena kalau saya boleh ceritakan dulu ceritanya ke belakangnya tuh, kita punya aplikasi namanya IAS. Itu buat pertanggungjawaban. Nah itu aplikasinya itu udah agak lama, udah sekitar 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita memakai karena sekarang ada kendala-kendalanya, yaitu kan dia harus pakai OS yang lama, harus pakai 2003, nggak bisa 2008. Dia prosesnya juga harus IE yang lama, IE 6, ya IE 8 juga nggak bisa. Dia harus pakai plugin tambahan, JINI, JVM. Jadi kalau itu disebar ke unit bakal akan kesulitan kan. Ininya nggak bisa, ininya nggak bisa. Dan kita supportnya juga kan bakal kewalahan. Nah, maka saya berinisiatif membuat suatu appliance, jadi suatu virtualisasi di VirtualBox. Ya udah ada karena ini IaaS-nya memang harus basisnya Windows, ya mau nggak mau sepertinya Windows, jadi pakai Windows XP, udah ada IM-nya, udah ada JUnit-nya, udah ada JVM-nya, udah saya setting security-nya, saya bikin paket dalam bentuk OVA. Jadi nanti tinggal unit itu tinggal install VirtualBox terus mengimport paketnya aja. Betul. Jadi langsung jalan. Betul. Jadi dia udah nggak perlu mikirin IE-nya berapa, JUnit-nya, JVM-nya, udah langsung pakai bisa running. Pak, pendekatannya ini bagus sekali karena sebetulnya itu sudah bagian dari virtualisasi desktop. Cuma bedanya adalah kalau Anda bawa konsep itu selangkah lebih maju lagi, itu nanti akan ujungnya ketemu ini, Pak. Jadi desentralisasi di server. Nah kalau saya kan mungkin ada distribusinya mesti manual atau masing-masing kan. Nanti dengan seperti ini Anda bisa bilang, oh usernya A, B, C, D, E, semua pakai image yang saya sudah siapin di server. Nah, tapi pendekatannya benar Pak, aku setuju. Itu udah satu langkah ke arah virtualisasi desktop juga. Cuma tinggal sentralisasinya aja Pak, packagingnya. Saya tanya Pak, begini Pak, kaitan dengan open source tadi Pak, kita selama ini masih ada kesulitan dari tools pengembangan aplikasi. Kita nggak masalah, kita sudah proses rata-rata kecuali yang RPG Pak, karena ini warisan karena Windows, karena kita baru akan bergerak rencananya tahun depan dari karena kebijakan keuangan itu berubah, lalu versi ke Java Pak. Semua udah base Java kecuali yang ini satu yang Itu Linuxnya anak-anak mahasiswa yang kuliah di Jerman itu tahun 2000 udah mulai gitu loh. Rata-rata anak-anak yang di Jerman pasti dia lebih ini software Linux itu. Di tahun 2000 saya 2002 2003 saya ya udah lama. Udah lama. Jerman. Cuman kita pakai itu nggak gerak-gerak di sini. Pinter-pinternya ini juga mungkin yang ngelok gitu. Itu lah. Perlu Perubahan teknologinya itu udah besar sekali. Dalam artian ini saya dulu kerja pakai Windows. Ini sekarang saya udah full Linux dan tadi comfortable. Iya, Maksudnya makanya banyak saya sekali dia bisa. lebih senang Linux. Iya, betul. Terus antivirus, segala macam. Waktu itu dia ngomongnya begitu ya. Kita kan aduh, sama kayak pertama kali beli Apple lah, bingung pakainya. iPad itu apa? Udah kebiasaan. Masalah kebiasaan ya Pak. masalah kebiasaan itu betul. Ini masalah Nggak, kebiasaan. orang mau berubah Pak. Nggak mau Anak keluar dari saya komfort yang zone. cewek dia lebih jago pakai Samsung, pakai yang apa Android. Apple itu ya. Oh, itu Nah, ada. anak saya kecil nggak bisa, dia maunya Windows ya. Itu tergantung. Tapi kalau orang udah rasain itu dia udah nggak mau lagi, suruh beli yang lain dia nggak mau. Tapi contoh Pak, LPG ini dia jalan dinas-dinas mau Pak, cepat mau menyesuaikan ya menggunakan open source ini. Ya maksud saya kalau udah bisa menyesuaikan, kan itu memang nggak ada yang dirubah. Kita yang paksain, ini 210 paksain. Betul. Jadi sebenarnya Jadi kalau direction itu Pak. kalau ini nggak ada demokrasi. Benar. Kita yang kan sekarang kita punya kesulitan sampai hari ini. Kita pengen nyatuin semua data, lu pusing kan? Ya udah kita paksa. Jadi kita yang buatin rumahnya, lu isi, lu mau apa lu isi. Itu saya yang ngatur Anda, bukan Anda ngatur saya. Betul. Kalau Anda mau kerja sama saya, semua unit mau buat laporan sama saya, Anda mau dapat data dari saya, ini. Ini. Formatnya ya. Nggak ada urusan.
Memang harus tuntas Pak dari atas nggak Iya, jadi nggak bisa mesti langsung kita putusin. Iya, tuntas. Nah, terus gimana caranya bangun ini gimana gitu? Mesti tender atau mesti apa? Dananya gimana? Kalau unit kan nggak masalah. Ini justru murah. Hitung-hitungannya siapa? Kalau dulu, kenapa kita kesel? Tiap rumah minta ganti alat baru, laptop baru. Ini apa? RAM-nya nggak cukup, Ini nanti dengan ini nggak ada lagi tuh Pak. Iya kan konyol itu dengan preman itu gitu loh. Terus itu udah jadul, segudang. Itu yang namanya buat dukcapil KTP itu Pak. Ya. Dari itu tuh dukcapil kan? Ya. Itu buang komputer udah berapa ratus unit itu semua. Nah, itu semua daerah. itu nggak dibuang Pak, dipakai ke sini masih. Sampai sekarang semua udah berbasis mana ada orang nggak punya smartphone kan? Iya. Nah ini udah canggih. Nah, ini sekarang gimana caranya kalau kita mau punya ini, kita paksain gimana caranya? Iya. Aku sih setuju approach-nya Pak Ahok bahwa sebaiknya itu dari mungkin Anda Kominfo, pakai saya pakai Kominfo aja. Nanti kita bisa duduk lagi Pak, menjabarkan. Jadi kita yang Mungkin masukannya gini ya, dari visualisasi kan ada beberapa hal yang harus dipikirkan sebelumnya. Pertama, apakah Kominfo akan menjadi center dari sistem itu? Kalau iya, memang visualisasi itu masa depan semua ada ke arah sana. Dan harus dipikirkan aplikasi yang bisa dipakai visualisasi, karena ada aplikasi atau kebutuhan yang tidak bisa real time, yang dimana proses real time yang nggak bisa dijadikan visualisasi. Itu satu ya. Kedua, yang menjadi masalah di visualisasi biasanya adalah support. Jadi tadi Bapak itu udah benar. Karena mau tidak mau, akhirnya supportnya itu harus di outsource ke pihak lain. Nah biasanya support itu yang paling penting, karena nggak mungkin Kominfo yang akhirnya menjadi IT keseluruhan dari DKI. Mau tidak mau, kalau iya itu artinya nanti staffnya akan banyak sekali. Jadi perusahaan sendiri intinya gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti itu harus dipikirkan juga kerjasamanya dengan pihak ketiga, karena perlu support. Yang maksudnya gini, tadi kan visualisasi kan boleh dibilang nanti server farm jadinya. Jadi clustering, ada teknologi itu yang memang spesialisasinya harus jelas di situ ya. Nah nanti kalau udah rusak siapa yang gantiin hardware-nya? Server rusak siapa yang gantiin? Nah ada yang off, kita clustering failover-nya seperti apa? Itu memang spesialisasinya khusus, nggak sembarangan orang bisa. Mungkin itu masukan yang harus dipikirkan. Iya, tapi minta saya tambahkan mengenai yang support tadi. Kalau misalnya kayak spesifik ke hardware, ini kan nanti tergantung vendornya hardware ya. Ya. Nah, masing-masing bapak mau pakai apa, mungkin ya bisa IBM, bisa HP, bisa apa, terserah itu optionnya. Ya. Terus juga yang lain-lain aplikasi mungkin ada yang vendor application-nya. Gitu. Nah kalau mengenai supportnya untuk virtualisasi, saya pikir sih nggak terlalu susah-susah amat gitu. Ya, menurut saya. Ya, dan mungkin kalau teman-teman di Diskominfo punya sumber daya tadi Pak, yang mungkin yang sudah katakanlah bisa di train, bisa di ini gitu, saya pikir ya kita bisa lakukan dengan itu, kita bantu train bisa. Tapi idenya itu kita menghindari nge-lock tadi Pak ya kan. Nah maunya sih self sufficient gitu. Nah, itu bagaimana? Saya pikir ini memungkinkan untuk itu sebenarnya. Jadi nggak ada sesuatu yang menghubungi. Kalau misalnya aplikasi yang sudah jalan dengan tidak menggunakan open source itu gimana? Transformasinya gimana? Nah mungkin nanti kita lihat itu portingnya seperti apa gitu Pak ya. Tergantung nanti tadi aplikasi seperti yang Bapak bilang tadi, memang ada yang mungkin bisa jadi betul, mungkin ada yang bisa divirtualisasi atau enggak. Nah ini mungkin aplikasi seperti betul, jadi porting dari mungkin misalnya base-nya apa terus mau di porting ke open source mungkin juga kita mesti lihat. Izin apa nambahin dikit. Sumpah dengan Pak siapa tadi Pak? Tadi Benar, itu pertimbangannya bagus sekali. Dia teman saya yang ngerti IT. Iya, tapi bagus pertimbangannya benar sekali. Bagus Pak, jadi kita ini kan kita brainstorm ya, maksudnya apa? Tukar ini sharing lah. Gitu. Iya. Jadi pertimbangan Anda itu maksudnya valid sekali dan memang benar. Nggak semua aplikasi itu bisa untuk di virtualisasi desktop. Tapi dengan kemajuannya sekarang sebetulnya hanya tinggal aplikasi-aplikasi yang berhubungan sama render grafis Pak. Contohnya buat orang main game atau render pakai AutoCAD yang render 3 dimensi. Nah itu memang virtualisasi desktop sedang menuju ke sana. Tapi di luar kalau misalkan aplikasi kayak
ngetik lah aplikasi client server, Kayak rumah sakit segala macam. betul, itu nggak ada Masuk, masalah. kan. Dan menjawab juga masukan dari teman-teman Kominfo bahwa benar aplikasinya sendiri nanti kompatibel nggak? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Nah makanya dengan virtualisasi desktop sebetulnya yang divirtualisasi itu bukan aplikasinya tapi desktopnya. Jadi kalau misalkan aplikasi ini running masih under push, ya kita push ke si server Anda as is dengan apa adanya sambil mempertimbangkan future-nya atau roadmap-nya. Nah nanti kalau ada upgrade atau ada aplikasi berikutnya ini sudah masuk ke ranahnya mungkin open source. Tapi dia juga bisa mengakomodasi aplikasi ibaratnya jangan di-cut putus gitu kan, kasihan juga nanti yang lain nggak punya koneksi. Nah, kalau kita mau bangun sistem seperti ini, kita mesti tender. Iya. Tender. Nah, terus berapa lama tendernya? Multi-years atau setahun itu kelemahan pemerintah. Kalau swasta gampang. Tinggal kita kontrak, tiap bulan berapa, selama perusahaan saya hidup, mau 5 tahun, 10 tahun, ya ikut aja. Saya bayar terus, teknisi Anda datang gitu. Kalau government lain. Lebih 1 tahun, multi-years teman-teman. Iya, itu saya pikir kalau memang tadi sumber dayanya bisa dikembangkan, Pak. Habis itu Bapak manage sendiri. Kalau kemampuan orang Kominfo itu bagus-bagus. Tadi kalau dengar ceritanya Jago-jago. iya, udah oke, Pak. Jago-jago. Ya tinggal mungkin kita duduk lah sama-sama lagi lah ini. Ya. Desainnya LPG itu dari nol. Nah, Tapi kalau yang sudah jadi itu dinas-dinas itu menggunakan apa sih? Tanpa menggunakan Word itu sendiri mau lari dari Microsoft udah susah banget kali. Tapi memang mesti dipaksa dan seperti ya, itu itu. harus gitu, Pak. Memang Pak, apa jago ini? Karena sebenarnya ya itu kita lihat satu, mohon maaf ya, bukan maksudnya menyinggung vendor atau menyinggung brand lain, tapi ya rasanya kok nggak make sense kalau kita mesti keluar $200 hanya untuk satu aplikasi yang mungkin sorry to say di open source tuh ada perbandingannya dan yang pakai juga nggak canggih-canggih amat gitu. Contohnya mungkin kalau boleh untuk Photoshop, Adobe Photoshop itu kan toolsnya powerful sekali. Tapi kalau buat yang orang pemakai biasa, ya pakai aja Microsoft Paint atau yang lain yang simple. Jadi sebetulnya baik lagi kalau memang dia perlu pakai sampai Office yang mahal, tapi kalau orangnya jago dia bisa utilize, ya silahkan saja. Kita sih filosofinya begitu. Tapi kalau untuk pengguna biasa, ya ngapain kita keluar $200 dikali mungkin 1.000 udah lumayan sekali. Jadi presentasinya juga nggak pakai PPT, bukan? Mungkin masukan juga. Jadi itu sebenarnya kita harus kategorisasikan employee kita. Jadi bentuknya mirip piramida gitu. Dimana beberapa yang paling atas namanya knowledge worker memang membutuhkan yang specific function kayak Microsoft Office, Microsoft Excel. Tapi yang orang kadang cuma banyak kan melihat, menggunakan cuma nulis aja. Itu biasanya kita bisa transform mereka ke arah yang organisasi. Jadi masalah multi-user ini Enggak, kalau multi-use tadi Pak, kendalanya misalnya kelok gitu Pak ya. Bisa teman-teman di Kominfo-nya yang jadi core timnya untuk support gitu. Terkait juga dengan strategi implementasinya, mungkin biasanya kan piloting mulai dari Kominfo-nya, kemudian ngajak dinas-dinas lain, baru keseluruhan. Menurut saya sih nggak perlu harus multi-years Pak. Mungkin bisa bertahap lah. Jadi Piloting. Kalau dari itu berapa duit tuh kira-kira semua nilainya? Enggak mahal Pak. Sorry, untuk ininya, the whole sistemnya. Ya kan mau pelatihan gitu kan. Gini, Server kita mesti beli yang mungkin kan. Iya. Ya, server tapi bisa bertahap ya. Jadi kan kayak clustering tadi nggak belum beli dulu. boleh. Jadi Ini investasinya sebetulnya ada contoh hitung-hitungannya Pak. Tapi mohon maaf, ini mungkin mau sifatnya indikatif ya Pak ya. Kita tutupnya dulu. Ini jadi modelnya adalah perkiraan biaya atau investasi sesuai dengan jumlah usernya. Ini by the way ini file spreadsheetnya saya bisa share nanti. Kalau kita punya desktop kan sudah ada semua kan. Betul, jadi Anda tinggal masukkan nih harga akuisisi desktop berapa biayanya. Anda kira berapa user
yang mau di Nah, katanya ini generik hitungannya rupiah hitungannya rupiah semua. Nah jadi ini ada biayanya untuk teman-teman support atau operasional itu berapa, kalau pakai standar desktop, kalau pakai virtual desktop ini berapa biayanya, ini gambarannya atau simulasinya Pak, masih biayanya. Nah jadi nanti itu bisa dimasukkan juga penghematannya. Desktopnya bisa ganti semua ya? Enggak, ini cuma penggambaran ini ya. Enggak, maksud saya langsung kasih saya bisa di DKI sekarang kita mau buat open source system ini. Dengan hampir semua kantor sudah punya komputer. Jadi itu cuma bicara server, bicara. Ya, jadi kalau kita kira-kira berapa user yang akan pakai, misal let's say kita bilang 10.000. Kita berapa user kira-kira? Tahu nggak tidak tahu? 700 unit. 100 dikalikan menjadi Oh ini asumsi PC, asumsi apa ini untuk menghitung cost savingnya berapa? Iya, itu perlu kami jelaskan. Betul. Jadi ini lebih untuk menghitung cost savingnya Pak. Kalau sekarang kita kan nggak bisa hitung cost saving, kita udah punya barangnya. Betul. Maksud saya sekarang gini aja. Impornya berapa? Ya, di sebelahnya nih Pak, yang sebelah biaya totalnya tuh nanti akan ada di sini kita. Tapi by the way ini indikatif ya Pak ya, estimasi pricing. Jadi nanti Anda bisa adjust kira-kira mau berapa user, atau let's say kita mulai mungkin 100 user atau 500 user. Sekarang kantor lurah kita ada 3.000 user. Total 800 lokasi. Titik Pak, termasuk titik kantor komputer lurah. Iya, kantor lurah. Satu kantor lurah berapa titik? Satu aja. Misalnya diasumsiin 1 dulu ya. 800 nih 800. Kira-kira totalnya berapa tuh? 6 miliar. Iya. 600 ya. Semuanya nih Pak. Maksudnya dengan Anda nggak perlu bayar lisensi lagi, OS-nya udah free. Bisa. Kita beli HT yang habis 30 miliar Pak. Iya, 30 miliar itu bawa bikin 1.000 aja 10.000. Iya, bisa. Tapi itu Pak ya, sorry ya, ini indikatif pricing dan ini core-nya aja kan. Mbak bilang tadi ada support, ada cost. Dicek dulu. Iya, dilihat. Punya apa? Yang mesti ditransformasi apa gitu? Ya, jadi ada proses assessment-nya, proses ini. Nah, tapi lagi sebetulnya itu asumsi servernya berapa banyak ya? Itu kan ada server itu 0. Iya. Yang mana sorry? Tadi kan nomor Nah gini Pak, ini kita asumsinya ada perhitungannya kalau untuk license plus by the way support ini maksudnya adalah support email, jadi bukan support onsite ya. Nah itu jadi asumsinya per usernya harganya sekian. Dan hardware per servernya kan dia satu server dipakai 100 user. Nah, jadi kira-kira jatuhnya per usernya sekian. Jadi ada hitungan ini ya, jadi berapa user, sizing servernya seperti ini. Nambah lagi sizingnya seperti apa gitu ya. Ini user sekali bayar atau per bulan? Nah, justru Pak, kita tuh modelnya kan produknya ini banyak nih, ada dari Microsoft, even Microsoft pun bikin virtualisasi desktop, ada Citrix, ada VMware, ada salah satunya yang kita bilang cukup simpel juga makanya Verde. Nah ini tuh modelnya masing-masing. Jadi kalau yang coba saya ambil Verde itu modelnya perpetual. Jadi dia nggak perlu bayar bulanan, bayar sekali. Tahun kedua Anda udah nggak perlu bayar apa-apa. Tapi Anda punya option kayak Microsoft bilang software assurance. Jadi bayar sekitar 20% itu hanya untuk apa? Anda dapat free upgrade dan supportnya. Jadi itu optional, nggak wajib bayar. Jadi maksudnya kalau tahun kedua Anda sudah bilang, oh saya supportnya udah bisa handle sendiri, ya itu cost saving ekstra, jadi nggak ada lock-in. Jadi jangan sampai tahun kedua, tahun ketiga, terus kalau nggak bayar sistemnya nggak bisa dipakai semua, kan agak waste. Iya, ini VMware juga punya, Citrix punya, ya, Microsoft punya, betul. Cuman itu tadi mungkin saran kita sih pilih yang basisnya Linux atau Open gitu, jadi nggak kalau ini belum pernah dipakai ya?
Pernah dibuat e-katalog nggak? Bisa dikirim ke e-katalog? Katalog belum, kita belum pernah kirim ke sana. Tapi ya bisa sih. Mau dimasukin? Oke, saya waktu itu yang ke LKPP, saya jadi narasumber di sana. Di LKPP. Jadi waktu itu juga ditanya. Jadi singkat cerita itu problemnya yang di IT itu kan cepat Pak. Jadi saya itu kan, iya perubahan. Misalnya ini kayak PC ini 3 bulan aja udah berubah kan. Jadi saya diminta dikontrak 1 tahun. Itu produk itu harus available. Kan intinya gitu. 1 tahun Pak. Ini ya. Yang kedua kan harga harus lebih murah daripada pasaran. Enggak salah saya. Tapi produk IT itu yang cepat itu yang kita ada kendala. Jadi 1 tahun itu kita harus menjamin bahwa produk itu harus available di katalog. Terus ada katalog ini tiap 3 bulan update aja Pak. Ya, yang diupdate ininya Pak, harganya Pak. Iya. Harganya. Tapi produk availability kita diminta untuk ready selama 1 tahun. Jadi kalau kita misalnya taruh barang ini misalnya Pak, model 6 ini diharapkan 1 tahun harus available. Itu yang susah kalau ya itu dia. Yang kemarin kita juga berharap. Terus itu bisa nego sama mereka. Kita tidak bilang tiap 3 bulan ganti harga, ganti bisa. Nah, betul. Jadi saya waktu itu negonya gini Pak, nggak hanya cuman ini. Jadi saya nego bahwa pembelian itu kan seluruh Indonesia Pak. Kalau katalog LKPP. Jadi saya harapannya ada minimum pembelian. Misalnya ini minimum pembelian misalnya 100 juta rupiah atau 10 juta rupiah gitu. Supaya pada saat ada orang yang beli cuma memori harga 1 juta rupiah dikirim ke Papua, nah itu yang jadi nggak cost efektif bagi kita, karena kan kita memberlakukan seluruh Indonesia. Terus yang kedua adalah masalah dolar, karena praktis hampir HP, IBM, Dell itu menggunakan dolar. Nah itu kan kursnya kan bervariatif Pak. Jadi sedangkan di dalam e-katalog kan rupiah dia. Itu yang saya minta, boleh nggak saya ditaruh di situ dolar, tapi pada saat pembelian itu dikurs ke saat itu. Mereka lagi perhitungkan juga. Itu yang memang masih kendala. Kasih masukan mereka LKPP baru soalnya. Ya betul. Waktu itu sih kita sudah kasih masukan tahun lalu. Kalau sistem nggak bisa dikatakan. Hanya barang Pak. Jadi sampai sekarang baru 5 atau 4 yang. Jadi otomotif, farmasi, pertanian sama bandwidth. Alat berat udah. Ya, farmasi yang ya alat berat itu termasuk truk gitu ya. Iya. Otomotif ya. Nah ini gimana jalan kalau kita mau mulai? Kalau saran Pak, kalau teman-teman IBM biar lihat kita punya apa, supaya ketemu itu kan tadi Pak. Tadi kan perkiraan, tapi kenyataan tadi masing-masing berapa kan kita punya data. Masing-masing kita punya server kayak apa. Memang ke depannya teknologi virtualisasi ini nggak bisa dihindari. Kita kan semua kan menuju ke situ kan. Sama seperti perpustakaan paling menarik itu. Kalau nggak bisa puluhan miliar kita beli buku. Jadi buku yang kita beli itu kita titipin di awang-awang sana. Cloud based Pak. Jadi semua orang bisa buka. Itu sekarang di universitas terkemuka dunia semua udah begitu. Jadi kalau kita mau cari buku semua tuh dikasih tahu password, dia bisa buka untuk seluruh rakyat yang boleh. Kita juga gitu Pak, learningnya udah gitu. Bentuknya udah bukan classroom lagi, udah aduh ya. Materinya apa aduh? Udah taruh situ. Itu jauh lebih cepat. Kapan pun bisa diakses. MIT, Stanford. Ini seru tuh saya lihat kemarin, tahu ada buku. Jadi kita beli buku, kita beli bukunya, punya kita. Seumur hidup punya kita, nggak perlu beli lagi. Jadi kita beli, ya itu tadi. Kita kalau beli, taruh di perpustakaan kita gitu kan. Semua orang bisa lihat tuh kan. Ini hebat tuh ini. Harganya? Harganya, tergantung mau beli berapa banyak buku. Harganya sama dengan lebih murah. Soft copy lebih murah.
nanti orang yang mau baca gimana ya? Dia kita kasih pinjam baca. Dia terbatas bisa nyari data. Jadi kalau mau tulis buku sekarang cepat sekali. Ini nggak usah lagi kita masuk perpustakaan di mana bukunya, halamannya di mana, itu langsung semua dia. Search ini juga gampang. Udah. Iya, dia seperti kayak Google search gitu loh. Memang di searchnya itu kalau kita udah beli buku lebih cepat. Kalau Google kan terlalu banyak. Nah, ini dia hanya search yang kita punya buku dan cari. Katalog yang Bayarnya mahal juga. Di Singapura teman saya Singapura pakai kan ada National Library ya. Nah teman saya justru membuat di atas itu. Jadi yang dia buat adalah dia katalogin dan dia indeks seluruh bukunya. Terus yang dia pakai adalah untuk menunjukkan Lee Kuan Yew ini selama masa pemerintahannya, order-ordernya udah melakukan apa aja, achievementnya udah apa aja. Jadi kayak ya sebenarnya kayak proof website yang memberikan apa sih yang udah dikerjain sama orang-orang itu dengan membaca buku-buku tersebut secara otomatis. Free gitu. Free aplikasi. White temen orang Singapura yang bikin. Tapi free lah. Free. Terus aja yang bikin. Free buat ini, buat orang Singapura yang masuk ke sana ya. Oh iya. Untuk melihat sebenarnya kan bisa juga melihat ternyata dinasti mereka bagus, udah melakukan ini segala hal. Jadi citranya jadi lebih bagus sih. Tapi memang benar Pak, jadi secara teknologi itu memungkinkan, banyak hal dimungkinkan. Cuma ya lagi pada saat coba aja nanti ada birokrasi, ada ini kita mesti. Siapa tahu? Novan ini Novan. Bisa tuh udah substansinya itu loh. Kita pengennya seperti itu. Ya makanya Pak, kita bisa berimplementasinya gitu kan. Ini yang sebenarnya yang kita menarik tadi itu yang distribusi Pak, yang centralized servernya terus ada yang distribusi tadi. Kan ada sinkronisasi. Saya pengen menjadi yang itu sebenarnya. Karena ada permasalahan di kita selama ini kalau server itu masalah data Pak. Karena kita kan enterprise, ya selama ini kita WK Pak. Dan terus yang bisa dijalani terus kalau yang dengan itu seperti apa nanti? Karena kan kita itu ada lisensi Pak. Oh. Kalau boleh, mungkin besok atau sekarang boleh. Sekarang juga boleh. Ada teknis lah. Bapak ada di sini Bapak. Sistemnya di sini lah. Oke. Pak Andi ke tempat kita. Iya. Kita ngobrol sama teman-teman. Iya. Untuk diskusi lebih lanjut Pak. Mampu, duitnya banyak ya. Ini kalau nanti jadi role model Pak buat pemprov yang lain dan government institusi yang lain gitu. Jadi makanya kita mesti loncat kodok tadi kan, nggak usah ikutin salahnya orang. Kalau di dunia udah sampai sini ya kita cerita ini udah cerita 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Iya ya 10 tahun lah saya kira-kira 11-12 tahun. Iya. Dan menariknya sebetulnya teman-teman di saya masih ingat teman saya itu, bujangan udah menikah dan punya anak, dia pulang dia cerita. Lalu kalau ke depan nanti belinya jangan ini. Yang ini. Dia udah hafal ini maksud itu kan. Udah lama kan ya? Pada ngomong Linux gitu. 2002 apa gitu loh, 2001, 2002 ya. Tambah sini udah contoh measure Pak, udah lebih bagus lagi. Dia bangga banget tuh, saya pilih ini katanya. Saya pikir duit saya beli yang mana nih katanya. Udah saya pilih itu. Masa depannya lebih jelas pakainya, panjang katanya. Terus kan udah bisa pakai, terus kalau udah Windows kan udah kemana-mana, udah Microsoft udah kemana-mana. So ganti mesinnya mesti di-upgrade lagi jadi dari nggak perlu. Kalau sekarang di lingkungan DKI sendiri masih pakai XP atau udah transisi semua? Kan udah end of support. Masih Campur ya. campur kalau udah banyak banget. Mungkin itu juga target kan. Target yang bagus untuk convert ke Linux misalnya, karena kan udah end of support kan untuk XP. Sebenarnya kita kalau dengan ini terkait dengan ini kita punya aplikasi transaksi Pak. Oh. Di office sih Pak. Kita udah rencananya mau ada buat di office Pak. Nah, nantinya kita punya rencana semua kantor bisa keluarin surat izin yang kita print dengan Itu dia Pak. Makanya saya yang menarik itu kait. mesti ini. Karena nanti kami pikir 500 lebih kantor kami itu seperti perbankan. Jadi Anda kalau datang kantor lebih kecil hanya bicara kursinya kurang banyak saja. Tapi semua pelayanan di DKI Anda boleh datang terdekat dari rumah Anda. Standar. Nah ini standar ini Pak, ini sertifikasi itu menjawab dan itu langsung nanti
tanda tangannya pun sama, tapi pakai password kita udah biasanya Android nanti. Kita kasih password, kita yang oke, password kita langsung print out situ tanda tangan saya. Jadi kita orang nggak perlu lagi datang ke kantor itu putar-putar, nggak usah. Kamu datang ke mana ada lambang Jaya Raya, kamu datang situ. Nah ini butuh semua sama sistem. Ini nggak ada tanda-tanda basah. Nah, ini karena kertasnya pun ada barcode. Dia ada acak barcode. Jadi di print out ada barcode. Jadi kita bisa tahu nih asli apa enggak. Dia ada kode tanggal berapa, kita lagi scan sistem. Jadi dari print out itu kita paperless. Jadi itu bisa hemat 5-6 triliun. Sekarang kita biaya rutin kita tuh 13 triliun, konyol lah. Masuk gaji semua gitu ya, sistem. Bukan gaji sudah, bukan tiruan gaji itu ya masuk ya. Kalau setengahnya itu ATK, kita beli di e-kantor aja hemat 20%. Kalau 5T hemat 20% udah 1T. Dan itu bisa beli sistemnya begini, bisa hemat 45T, 5T saya kira dapat. Jadi kita mau hemat. Duit banyak juga bisa hemat. Kalau kita mau beli mobil, mau beli rusun, mau bikin beli tanah. Taman ya. Kalau beli gedung, beli apa mesti beli. Ya coba langsung. Terima kasih Pak. Namanya sama, Pak Bambang persis suaranya sama Kesmas kita. Dengar nggak suaranya? Pak ini Pak Bambang. Ya, dia tadi duduk saya pikir itu suara mirip siapa.